Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bareng saya Bunda NH di channel Bunda NH. Apa kabar semua teman-teman para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder dimanapun kalian berada ya, dari Sabang sampai Merauke ataupun dari Malaysia, dari Singapura dan dari tempat lainnya ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian bertambah lagi sehat, bertambah lagi kuat dan bertambah lagi semangat teman-teman ya, semangat berjuang dan semangat dalam menjalani kehidupan yang indah seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, tema saya kali ini adalah bagaimana cara pendamping merawat dan mengurus pasangan baik istri ataupun suami yang menderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder sampai dengan sembuh total, tentunya dengan cara alami teman-teman. Yang baru bergabung dan belum subscribe, subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah bergabung sudah subscribe juga, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video saya ya itu bisa menjadi wasilah kesembuhan bagi pasangan teman-teman semuanya ya. Simak terus dan tonton terus video-video saya sampai dengan selesai, sampai dengan tuntas, agar kalian semua bisa memahami ya bagaimana cara merawat atau mengurus ya, serta mendampingi pasangan suami atau istri yang mengalami gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Dan semua ini adalah berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Saya bukan ahli, saya bukan dokter, dan saya juga bukan terapis teman-teman. Baik teman-teman, kita mulai ya. Nah, bagaimana sih cara saya merawat dan mengurus ya sampai dengan suami saya ini sembuh total teman-teman. Nah, ini juga ada permintaan ya dari teman-teman subscriber dimanapun subscriber ini berada ya. Kalian itu harus tetap semangat itu. Nah teman-teman ya, semenjak dokter menyatakan suami saya itu menderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman, itu prosesnya penyembuhannya itu bertahap teman-teman, dan cara saya untuk merawat serta mengurusnya itu juga ya melalui beberapa tahap teman-teman ya. Nah, pada saat parah-parahnya itu teman-teman, kurang lebih 3 bulan ya suami saya menderita itu asam lambung, terus ada GERD, ada gastritisnya, terus emahnya juga itu kambuh. Memang teman-teman ya, yang perlu dirawat atau perlu difokuskan itu adalah mempercepat kesembuhan dulu untuk asam lambungnya dan juga GERD-nya. Tentunya teman-teman, itu yang harus diutamakan adalah perihal pola makannya atau jenis makanannya ya. Saya saat sedang parah-parahnya itu saya program, saya selektif dalam memilih makanan untuk suami saya teman-teman. Nah teman-teman, yang ada ya pada saat itu memang saya bingung teman-teman, apa saja sih yang harus dikonsumsi oleh suami saya pada saat itu ya untuk menormalkan kembali asam lambungnya ya atau GERD-nya itu biar tidak lagi datang. Nah teman-teman, yang perlu diperhatikan tadi ya pola makan. Nah, pola makan ini teman-teman benar-benar harus kita program ya. Sebagai pendamping itu harus yang namanya membuat jadwal ya. Makanan apa saja, terus jam berapa saja pasangan kita itu harus makan dan minum, terutama menghindari makanan-makanan dan minuman-minuman ya yang pedas, terutama makanan pedas ya, makanan pedas, terus yang bersantan, terus juga yang asam ya, terus minuman yang beralkohol atau yang mengandung kafein seperti kopi, terus juga makanan yang mengandung lemak teman-teman atau berminyak ya, itu dihindari dulu. Apa? Karena kita harus fokus yang namanya itu menetralisir ya asam lambung ya, agar sistem pencernaan pasangan teman-teman itu menjadi baik dan lancar ya teman-teman ya. Nah, makanannya itu saat
itu ya memang saya coba untuk membuat makanan yang rebus-rebusan teman-teman, antara lain ada telur rebus, terus juga ada sayur-sayuran yang direbus, bisa sayuran apa saja. Itu bisa kentang rebus ya, terus juga ada buncis yang direbus, ada wortel yang direbus, ada labu siam yang direbus. Nah itu teman-teman, itu bisa teman-teman ini ya jadikan makanan untuk pasangan kita ya pada saat asam lambung atau GERD-nya itu teman-teman itu lagi tidak berfungsi dengan baik. Nah, untuk memperlancar sistem pencernaan itu juga harus memperbanyak minum air putih hangat, teman-teman. Cara saya merawat dan mengurus suami saya mulai dari bangun tidur sampai dengan malam hari sampai tidur. Nah, sebagai pendamping itu butuh ekstra yang namanya sabar, yang namanya kuat, yang namanya semangat, teman-teman. Dan satu lagi harus menanamkan keyakinan pada pasangan kita bahwa pasangan kita ini ya tidak apa-apa, teman-teman, baik-baik saja. Jadi ya setelah saya fokus untuk mempercepat kesembuhan tadi ya asam lambung dan GERD-nya, pokoknya itu memantang dulu makanan-makanan, tapi itu tidak berangsur lama, teman-teman ya. Akhirnya setelah yang namanya itu sudah normal, terus ternyata setelah memprogram setelah memantang makanan itu BB atau berat badan suami saya itu akhirnya turun drastis, teman-teman, turun sebanyak 6 kilo. Itu kan lumayan banget, teman-teman. Nah, dari situ ya akhirnya kita nih ya sebagai pendamping itu cari strategi gimana berat badannya itu agar tidak turun. Nah akhirnya teman-teman itu tidak lagi memantang makanan suami saya yang ada makan sudah bisa makan sambal ya sama ikan, itu mau ikan yang dibakar atau ayam ayam goreng atau ayam yang dibakar ya, itu juga bisa, teman-teman. Nah, makanlah sesering mungkin, teman-teman, tapi ingat jangan berlebihan, dengan porsi yang kecil, teman-teman, tapi sesering mungkin. Itu juga bisa menjadi salah satu ya untuk menaikkan berat badan pasangan teman-teman yang sudah terlanjur turun ya. Nah, yang paling utama itu adalah olahraga jalan kaki di pagi hari, teman-teman. Nah, seperti saat ini ya, ayo bergerak ya. Yang belum olahraga pagi, ayo bangun, ayo jangan terbahan aja. Nah, para pendamping harus rewel, harus bawel, tarik ya pasangan kita ini untuk bergerak, teman-teman. Jadi jangan selalu rebahan ya. Nah, ini sinar matahari itu bagus banget, teman-teman, untuk pasangan teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, sensitif psikosomatis disorder, teman-teman. Nah, untuk merawat atau mengurus pasangan kita ya, teman-teman, tadi ya kita benar-benar harus yang namanya sabar, teman-teman. Apapun yang kita lakukan itu harus ikhlas, harus tulus ya. Jadi kita juga harus semangat, terutama pasangan teman-teman itu harus bisa cepat sembuh. Nah, metode-metodenya itu sebagian sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, teman-teman. Nah, teman-teman semua yang ada, teman-teman, itu pasangan kita nih ya harus benar-benar mau mengikuti program-program yang kita sudah atur dengan baik, teman-teman ya. Perketat lagi pola makan, pola tidur, terus juga pola hidupnya, teman-teman. Nah, waktu itu ya saya ketika suami saya itu keluar masuk rumah sakit sampai dengan berpuluh-puluh kali, teman-teman, saya mengurusnya itu sendirian, teman-teman ya. Itu hanya berdua kita di rumah sakit, tidak ada plusan dengan siapapun. Tapi memang ya ada saudara ya, ada kerabat yang menjenguk, teman-teman. Itu pun jamnya itu sesuai dengan jam besuk rumah sakit. Nah, teman-teman, dari mulai bangun tidur ya saya merawat dan mengurus suami saya itu yang pertama adalah, teman-teman ya, itu menyediakan yang namanya minum air putih hangat. Jadi teman-teman para pendamping begitu bangun tidur ya, itu jangan pasangan kita itu terisi makanan apapun dulu ya. Usahakan minum air putih hangat, teman-teman. Nah, setelah itu kita harus menyiapkan yang namanya
sarapan pagi. Saat itu jam 6 pagi ya, suami saya ini sampai dengan sekarang teman-teman ya, jam 6 pagi itu udah harus sarapan dengan porsi yang kecil. Nah, itu bisa dengan sayur ya teman-teman ya, bisa dengan yang berkuah ya teman-teman, atau yang rebus-rebusan. Itu baik untuk sarapan ya, dan sistem pencernaan bagi pasangan teman-teman semua. Nah, setelah itu ya teman-teman, setelah sarapan, nah kita olahraga teman-teman. Bagi pendamping ya, kalau misalkan nih pasangan kita setelah makan itu ternyata mau tidur lagi, males-malesan lagi, itu jangan ya, dilarang keras itu ya, saya bilang di sini benar-benar, karena 2 sampai dengan 3 jam setelah makan itu tidak boleh tidur teman-teman ya. Itu harus yang namanya melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya seperti apa sih Bun? Ya olahraga pagi, jalan kaki di pagi hari atau jalan santai ya. Itu lebih baik teman-teman daripada rebahan, daripada tiduran lagi. Nah, bagaimana kalau cuacanya hujan Bun? Nah, bisa melakukan aktivitas fisiknya di dalam rumah. Entah itu bersih-bersih atau nyapu-nyapu, atau teman-teman bisa yang namanya apapun ya dilakukan di dalam rumah itu banyak teman-teman. Mau itu beresin mobil, ngelap-ngelap mobil, ya cuci mobil. Nah, itu terserah teman-teman. Yang penting pasangan teman-teman itu bisa bergerak. Nah, selanjutnya setelah melakukan olahraga jalan kaki di pagi hari kurang lebih 1 jam teman-teman, saya dan suami ya selalu melakukan olahraga itu rutin teman-teman. Nah, teman-teman pendamping ya, itu usahakan ikut juga olahraga, karena apa? Bisa juga menyehatkan jiwa raga kita ya. Kita juga butuh yang namanya sehat, kita juga butuh yang namanya matahari pagi ya. Ini vitamin D ini gratis banget teman-teman, apalagi cuacanya cerah, terus juga kita mendapatkan suplai oksigen yang baik ya. Terus juga olahraga itu ya bisa yang namanya memperlancar peredaran darah teman-teman. Akhirnya teman-teman semuanya ya, baik pendamping ataupun pasangan teman-teman nih bisa bahagia nanti ya. Dengan olahraga itu menumbuhkan semangat, menumbuhkan yang namanya hormon bahagia. Akhirnya apa? Yang nanti makannya itu pasti lahap teman-teman. Nah, setelah olahraga ya itu bisa lah santai-santai sebentar ya, entah itu ke pasar ya, jalan kaki lagi, belanja-belanja ya, untuk beli cemilan atau yang lainnya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, setelah itu teman-teman ada yang pulang ke rumah atau misalkan sekalian melatih mental pasangan teman-teman, mampirlah ke saudara ya. Tapi ingat teman-teman, obrolannya itu hindari yang namanya membahas penyakit. Nah, kalau sudah membahas penyakit lebih baik ya teman-teman ajak pasangan itu langsung keluar, langsung pulang. Nah, setelah pulang ya itu jangan sampai ya yang ada setelah mendengar membahas penyakit itu, pasti yang ada pasangan teman-teman itu gak nyaman perasaannya, badannya dan sensasinya itu juga pasti ada lagi horor lagi. Nah, itu yang wajib dihindari pada saat berkumpul ya, pada saat ngobrol santai atau dengan keluarga atau dengan teman ya, itu jangan sampai membahas yang namanya penyakit-penyakit ya. Jadi kita harus membahasnya yang happy-happy teman-teman. Usahakan sebagai pendamping itu alihkan ke obrolan-obrolan yang positif, yang menjadi penyemangat sembuhnya pasangan teman-teman semuanya. Nah, setelah pulang ya teman-teman itu bisa pasangan kita itu ya bisa rebahan sebentar, tapi jangan tidur. Usahakan dari pagi sampai dengan sore ya, jangan banyak tidur, jangan tiduran, jangan mengurung diri di kamar atau merenung dan meratapi apa yang dialami. Memang sensasi-sensasi itu horor teman-teman, tapi ya yakin itu bisa sembuh dan itu aman, bukan suatu penyakit berat ya. Berdasarkan pengalaman saya ini ya teman-teman ya, mungkin nanti teman-teman bisa ditiru, boleh saya share ya, saya di sini berbagi pengalaman. Nah, setelah itu teman-teman pendamping siapkan lagi yang namanya makan lagi, buat lagi lauk yang berkuah ya, pokoknya yang mengandung 4 sehat 5 sempurna dan yang
berprotein tinggi itu bisa teman-teman, bisa telur rebus tadi, terus juga bisa yang namanya ini teman-teman tempe atau tahu itu juga nggak apa-apa ya. Terus siapin lagi makannya jam 10 itu saya program suami saya itu makan lagi teman-teman. Nah makan dalam porsi kecil. Nah setelah jam 10 ya suami saya itu ini teman-teman ya, kita ajak ngobrol, kita sharing ya, ngebahas apapun hal-hal yang membahagiakan. Nah kalau teman-teman sekalian mau melatih mental, bisa tuh ajak pasangan teman-teman keluar rumah, bisa ke tempat-tempat yang menyenangkan ya, yang bikin pasangan kita happy. Nah, dari tadi ya, makan itu sesering mungkin, tapi tetap dalam porsi kecil. Itu teman-teman yang harus benar-benar kita jaga pola makan dengan baik. Nah jam makan selanjutnya itu suami saya setelah tadi makan di jam 10 ya, itu juga sarapan lagi sih sebenarnya, bukan masuk makan siang. Nah nanti setelah zuhur ya, itu jam 1 atau jam 2 siapin lagi makan siang teman-teman. Nah itu terserah lauknya teman-teman apa ya. Kalau memang pasangan teman-teman minta dibuatkan makanan ini, buatin aja teman-teman ya. Pasangan kita mau makan apa aja buatin ya, masakin. Tapi dengan tulus teman-teman, jangan teman-teman pendamping ya akhirnya mengeluh pada saat merawat dan mengurus suami kita. Nah teman-teman, yang ada setelah tadi ya makan siang di jam 1 atau jam 2 itu kita lanjutin lagi nih yang namanya diskusi atau nonton film ya di TV itu juga bisa. Nah, terserah filmnya apa saja. Kalau bisa saya sarankan filmnya itu film komedi atau film yang bisa membangkitkan yang namanya bahagia ya, bahagianya bareng nonton. Nah mau ketawa-ketawa bareng gitu kan, mau ngakak-ngakak bareng nggak apa-apa, itu bagus. Jadi pilih film yang tepat ya teman-teman ya. Jangan scrolling ya, jangan searching-searching di internet perihal penyakit-penyakit berat atau sensasi-sensasi yang datang itu yang selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat atau penyakit yang serius. Nah itu hindari teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, saya yang ada ya jam 3, jam 4 itu saya siapin lagi makan sorenya teman-teman. Nah terserah lauknya bebas, yang penting itu tadi ya yang mengandung 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Nah setelah jam 4, jam 5 itu siapin makan sore. Nah itu bisa lagi makan di jam 7 ya, jam 7 malam teman-teman sebelum tidur. Pokoknya 2 sampai dengan 3 jam itu hindari yang namanya tidur dulu setelah makan. Nah, dengan jeda waktu 2 sampai 3 jam itu ngapain aja sih, Bun? Nah, saat itu teman-teman ya, kita yang ada itu ngaji bareng gitu teman-teman, membaca Al-Qur'an bareng. Nah itu bisa dilakukan teman-teman, karena ya dengan kita meningkatkan iman dan takwa ya, melakukan ibadah bareng, apalagi itu pasangan suami istri, ya insya Allah itu til jannah teman-teman, sampai dengan jannah ya surganya Allah. Untuk rumah tangganya kalian bisa awet nanti ya. Nah itu teman-teman, jadi perbanyak lagi sharing, perbanyak lagi yang namanya diskusi-diskusi hal-hal yang positif dengan pasangan kita teman-teman. Nah teman-teman, pokoknya 2 sampai 3 jam makan di malam hari itu teman-teman sebelum tidur itu wajib ya. Jadi kalau misalkan suami kita nih udah ngantuk-ngantuk berat, ajak ngobrol lagi, ayo ajak lagi bercanda teman-teman ya. Jangan sampai akhirnya rebahan, akhirnya nanti tidur. Pokoknya tunggu setelah 3 jam, nah bebas ya. Itu bisa melakukan aktivitas malamnya ya, istirahat. Nah istirahatnya ini teman-teman ya, agar tidak gelisah, agar tidak agar nyaman atau tenang,
usahakan pasangan kita ini bisa yang namanya mengabaikan pikiran buruk, mengabaikan pikiran-pikiran negatif. Kalau masih belum bisa mengabaikan pikiran buruknya atau negatifnya itu teman-teman, itu akan menimbulkan lagi sensasi-sensasi horornya sebelum tidur ya. Jadi sudah di-los aja yang namanya pikiran buruknya, buang jauh teman-teman. Jangan sampai datang lagi. Nah, kita berikan semangat, berikan afirmasi positif untuk pasangan kita, edukasi-edukasi yang positif ya. Kalian bisa yang namanya ngobrol santai, membahas apapun, tapi jangan sampai membahas yang namanya sensasi dan penyakit-penyakit teman-teman ya. Itu yang ada nanti malah proses penyembuhannya itu lama. Jadi sebisa mungkin ya pasangan kita ini sebelum tidur itu sudah tenang, bisa tidur maksimal, nanti kualitas tidur yang baik itu nanti akan didapatkan kalau hatinya tenang, terus pikirannya juga sudah baik ya, dan sudah nyaman, nanti tidurnya itu bisa pulas, dan besok paginya itu bisa bangun paginya itu dengan fresh teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi sensasi pagi harinya itu hilang nanti yang ada ya. Jadi teruslah tumbuhkan yang namanya sehat, semangat sehat untuk semua pasangan teman-teman pendamping. Di semuanya teman-teman para pendamping, apapun yang kita lakukan, kita benar-benar harus sabar, harus ikhlas, harus tulus teman-teman untuk mempercepat proses kesembuhan pasangan kita. Nah, jika pasangan kita ini masih juga belum kunjung sembuh teman-teman, nah kita sebagai pendamping itu juga harus mengevaluasi apa nih yang salah, apa nih yang kurang pas itu ya. Misalkan dari pola tidurnya itu ternyata masih belum bisa tidur yang baik ya, jam tidurnya itu masih kacau ya, tidak terprogram. Jadi usahakan jam tidur itu teman-teman di jam 8 atau jam 9 untuk pasangan kita nih, agar besok paginya itu enak bangun pagi ya. Nah, itu usahakan tidur 6 jam di malam hari agar bisa mendapatkan kualitas tidur yang maksimal. Terus, nah setelah kita evaluasi ya dari pola makan, pola tidur, terus pola hidupnya itu teman-teman. Nah, barangkali nih ada lagi yang mengganggu pikiran pasangan teman-teman. Nah, kita wajib ya untuk selalu mengingatkan pasangan kita ini agar tidak selalu berpikiran buruk, selalu overthinking, dan yang ada nanti ya itu teman-teman sensasi itu nanti nongol lagi. Jadi merawat dan mengurus suami kita, pasangan kita, baik istri ataupun suami teman-teman ya, itu harus benar-benar sabar. Mau apapun ya, makan apapun, tapi yang tadi ya yang tidak saya sarankan itu 5 makanan dan minuman ya. Mau makan apa aja boleh teman-teman, makan buah, misalkan mau buah ya pilih buah yang buah naga, buah melon, pepaya, itu bagus untuk sistem pencernaan. Nah teman-teman, dan yang paling penting itu adalah ya olahraga jalan kakinya teman-teman. Ayo, itu yang harus digiatkan oleh pasangan teman-teman ya. Jangan sampai malas-malasan untuk bergerak, malas-malasan untuk yang namanya jalan kaki. Ayo, mau sampai kapan kalau kalian tidak menjalankan metode-metodenya dengan baik? Kalian bisa sembuh. Ayolah bangkit, ayolah semangat. Jangan pernah yang namanya merasa diri itu sakit, merasa diri itu terpuruk ya. Pasangan teman-teman itu semuanya baik-baik saja. Jadi untuk semua para penderita gangguan asam lambung, gut anxiety psychosomatic disorder yang selalu mengeluh tentang sensasi, tentang apa yang dirasakan, kita sebagai pendamping itu wajib yang namanya mendengarkan ya, apapun keluhan mereka, apapun yang mereka sampaikan tentang sensasi, kita harus bisa ngadem-ngademin. Jangan sampai malah kita yang menakut-nakutin ya. Mereka mengeluh tentang sensasi, misalkan dadanya nyeri, terus yang namanya ini ya kerongkongan panas, terus jantung berdebar, terus kayak mau los-losan. Nah, kita jangan sampai ngomong sembarangan ya teman-teman. Jangan sampai kita akhirnya ya yang ada mengkaitkan lagi dengan penyakit-penyakit berat. Nah, itu hindari. Bilang aja, saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Itu bukan suatu penyakit ya, bukan. Nah, kadang
Ya, pasangan kita ini kalau sudah terkena anxiety psychosomatic disorder itu selalu berlebihan teman-teman, yang ada cemasnya, terus paniknya, yang selalu mendiagnosa sendiri ya, jangan-jangan saya terkena serangan jantung dan yang lain-lain. Nah, itu yang harus bisa pendamping ini hindari teman-teman. Jangan sampai mereka itu mendiagnosa sendiri apa yang terjadi di dalam dirinya. Nah, pokoknya kita jangan bosan-bosan yang namanya mengingatkan pasangan kita untuk terus melakukan metode-metode agar bisa mempercepat kesembuhan pasangan teman-teman semua. Mereka sembuh, itu kita seneng ya kan? Mereka sehat lagi, pulih lagi, dan bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, pendamping pasti bahagia. Jadi kan kita nggak ini ya teman-teman ya, kita berhasil gitulah apa yang kita lakukan, apa yang kita program ya selama ini. Pokoknya teman-teman, untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder yang tidak mendapatkan perhatian dari pasangan, baik istri ataupun suami, itu jangan berkecil hati, jangan berputus asa ya. Kalian bisa menyemangati diri kalian sendiri karena semuanya itu ya ada dalam diri kalian. Nah, pokoknya kalian semangati diri kalian. Afirmasi positif dalam diri kalian ya. Aku sehat, aku bahagia, aku kuat. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan selalu terpuruk, jangan selalu meratapi ya. Ayo bangkit, yang sudah bertahun-tahun. Ayo jangan lagi berlama-lama di dalam zona anxiety. Sudah waktunya kalian bangun, sudah waktunya kalian sehat ya. Jangan terlalu lama. Ayo buang jauh anxiety-nya ya. Bebaskan ruang gerak kalian teman-teman semuanya. Nah, pendamping itu wajib yang namanya memberikan support yang baik ya, untuk bisa merawat dan mengurus pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder sampai dengan sembuh total. Nah, kalau sudah sembuh itu teman-teman kita wajib tetap terus yang namanya merawat dan mengurus pasangan kita teman-teman, agar mereka benar-benar tidak lagi kambuh, tidak lagi ada anxiety psychosomatic disordernya. Jadi bisa terbebas semuanya dari yang namanya anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, usahakan ya teman-teman ya, pasangan kita ini selalu ceria, selalu bahagia, dan selalu happy. Itu yang harus pendamping ya, ciptakan suasana hangat di dalam rumah ataupun di luar rumah. Ayo bangkitkan lagi semangat juang mereka ya, agar mereka bisa lagi pulih teman-teman. Nah gitu teman-teman semuanya, para pendamping ya. Cara saya merawat dan mengurus suami saya itu memang melewati beberapa tahapan ya, atau proses teman-teman. Semuanya itu tidak ada yang instan ya, semuanya itu butuh proses. Jadi teman-teman, para pendamping maupun para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu harus sabar dan yakin tentunya bahwa kalian bisa sehat, kalian bisa pulih, dan kalian bisa yang namanya terbebas dari anxiety psychosomatic disorder. Bilang ke anxiety, stop ke mencuri kebahagiaan kita. Nah itu, jadi harus ayo memberanikan diri untuk bisa terbebas dari anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jadi kuncinya tadi ya teman-teman ya, sabar, yakin, dan semangat untuk semua pendamping maupun para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Ayo kita berjuang bersama ya, ayo kita saling support satu sama lain. Nah, untuk para pendamping boleh sharing di channelnya Bunda NH, bisa komentar, like, share, dan komennya ya di channelnya Bunda NH teman-teman. Para pendamping tetap semangat, tetap yakin, ayo bangun lagi mental pasangan kita agar mereka lebih kuat lagi dan lebih semangat lagi menjalani semua aktivitas sehari-hari. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan dan pikiran-pikiran negatif. Jadi nanti sensasi-sensasinya itu kabur.
yang ada minggat. Nah, itu yang harus benar-benar kita usahakan semaksimal mungkin, teman-teman. Semuanya ini berdasarkan pengalaman saya dan suami ya. Pada saat suami saya ini menderita gangguan asam lambung sensitif psychosomatic disorder, sembuh dengan cara alami tanpa obat, tanpa herbal. Sampai dengan sekarang tetap menjalankan yang namanya metode-metodenya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat. Saya doakan teman-teman semuanya bertambah sehat lagi, bertambah kuat lagi, dan bertambah semangat bisa terbebas dari anxiety psychosomatic disorder. Oke, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat. Oke.